Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizuddin Fatih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur sistem informasi. Oke, lanjut saja. Definisi sistem operasi dibagi menjadi dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang user, yang berarti sistem operasi sebagai alat untuk mempermudah pengguna komputer, dan sistem operasi sebagai alat untuk memaksimalkan pengguna sumber daya komputer dalam lingkungan multi-user. Dan yang kedua dari sudut pandang sistem operasi sebagai alat yang menempatkan sumber daya secara efisien, dan juga sebagai alat yang mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari alat I/O, dan juga sebagai sebuah program yang lalu berjalan setiap saat pada komputer. Layanan sistem informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah user interface, yang artinya hampir semua SO ada GUI-nya, dan juga variation between command line, graphic user interface, and batch. Dan yang kedua adalah program execution, yang berarti SO harus bisa meload program ke memori dan mengeksekusikannya, menghentikan eksekusi program baik normal maupun tidak normal. Yang ketiga adalah I/O operation, yang berarti program yang sedang berjalan butuh I/O device baik mengakses file ataupun segitu. Yang keempat adalah file system manipulation, yang artinya program butuh read and write baik file atau directories, create dan delete search file, list file information, dan permission management. Yang kelima adalah communication, yang berarti proses harus berkomunikasi antara proses dalam komputer yang sama atau antar komputer dalam jaringan menggunakan shared memory atau menggunakan message passing. Dan yang keenam adalah error detection, yang berarti harus mampu menangani error dalam terjadi CPU, memori hardware, dalam I/O device, dan dalam user program. Untuk setiap error, OS harus menangani dengan aksi yang sesuai, benar, dan konsisten. Harus adanya fasilitas debugging. Yang selanjutnya adalah resource allocation, yang berarti ketika multiple user atau multiple job berjalan bersama-sama atau bisa disebut concurrent, resource harus dialokasikan. Yang selanjutnya adalah accounting, yang berarti menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Dan selanjutnya adalah protection and security. Maksudnya adalah protection meyakinkan hak akses yang diperbolehkan, security system baik program atau I/O dari pihak luar menggunakan autentikasi. Skema dari service sistem operasi adalah sebagai berikut ini: GUI, batch, command line, termasuk user interface. System calls itu ada beberapa bagian, antaranya adalah program execution, I/O operation, file system, communication, resource allocation, counting, error detection, and protection and security. Itu juga terbagi sub bagian service, terus operating system and hardware. Command line interpreter, maksudnya adalah sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau bisa disebut command driven. Command line interpreter adalah program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement keinginan user, umum disebut control call interpreter, command line interpreter, and Unix shell. Graphical user interface, user friendly desktop interface dalam menggunakan mouse, keyboard, and monitor.
mempresentasikan files, program, action, dan lain-lain menggunakan directory atau folder. Dan selanjutnya ISO sekarang menggunakan antara CLI and GUI interface, Microsoft Windows, Apple Mac OS, dan lain-lain. Inilah contoh command line interface. Dan selanjutnya batch interface. Dan selanjutnya GUI. Sekarang system call adalah menyediakan interface antar proses program yang sedang dijalan dan sistem operasi. Biasanya dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi, yaitu C atau C++. Diakses menggunakan application program interface atau bisa disebut API. 3 API yang umum adalah Win32 API for Windows, POSIX API for POSIX Vision System, Java API for the Java Virtual Machine atau bisa disebut JVM. Selanjutnya, contoh dari sistem call adalah sebagai berikut: source file menuju destination file dan seterusnya. Sistem call implementation. The caller tidak mengetahui bagaimana sistem call diimplementasikan. Just need to obey API and understand what OS will do as a result call. Most detail OS interface hidden from programmer by API. Sistem call ada 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. Yang pertama adalah melalui register. Kedua, menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter pada register. Yang ketiga adalah menyimpan parameter ke dalam stack dan melakukan pop-up pada stack. Contoh sistemnya sebagai berikut yang di sini di atas: process control, manipulation, information maintenance, communication, protection. Proses eksekusinya seperti ini: memori, command interpreter, channel. Pas berjalan running programnya seperti yang di kanan ini, memori yang kecil, proses simpan dan selanjutnya. Proses multiple system seperti ini. Struktur sistem operasi mempunyai struktur sederhana yang berarti tidak dibagi dalam modul-modul. Contohnya struktur sistem MS-DOS disusun untuk mendukung fungsi yang banyak pada space yang kecil. Juga metode pendekatan layer or level. Contoh Unix terdiri dari kernel, berisi device, driver, interface, dan program. Yang selanjutnya adalah microkernel, menyusun sistem operasi dengan menghapus sebuah komponen yang tidak esensial dari kernel dan mengimplementasikan sebagai sistem program pada user level. Selanjutnya, monolithic system merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan operasi dual, layanan, atau sistem call. Strukturnya sebagai berikut: application program dulu, resident system program, selanjutnya MS-DOS device driver, and ROM BIOS device driver. Struktur Unix sebagai berikut: pendekatan layer, yang artinya adalah layer mengimplementasikan dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Adalah layer paling bawah hardware dan layer paling atas adalah user interface.
Fungsi utama dari microkernel adalah mendukung fasilitas komunikasi antara program user dan bermacam-macam layanan yang juga berjalan di user space. Kernel menjadi lebih kecil, komunikasi melalui message passing. Keuntungannya adalah ketika layanan baru akan ditambahkan di user space, kernel tidak perlu dimodif. Mendukung keamanan reliabilitas lebih karena sebagian besar pada level pengguna SO jadi terjaga. Contoh sistem operasi adalah True64, Linux, Macro OS X, KNX. Minologic vs microkernel. Sebagai berikut, sini monolithic kernel application system. Jenis kernel. Jenis kernel ada 4. Yang pertama monolithic kernel, microkernel, hybrid kernel, exokernel. Virtual machine. Mesin virtual mengambil pendekatan layer secara logika. Mesin virtual memperlakukan hardware dan sistem operasi seolah-olah berada pada level yang sama sebagai hardware. Pendekatan mesin virtual menyediakan sebuah interface yang identik dengan seluruh hardware yang ada. Sistem operasi host membuat ilusi dari banyak proses, masing-masing dieksekusi pada prosesnya sendiri dengan virtual memorinya sendiri. Setiap OS menyediakan sebuah virtual copy dari semua hal yang ada pada komputer. Virtual machine dibuat dengan pembagian sumber daya oleh physical computer. Virtual machine ada dua sistem virtual machine and application virtual machine. Sumber virtual machine dibagi menjadi 2. Untuk spooling bisa menyediakan virtual car readers dan virtual line printers, sebuah time sharing terminal yang dapat melayani user dan tempat. Virtual machine software membutuhkan disk space untuk menyediakan virtual memory dan spooling, yaitu sebuah virtual disk. Keuntungan virtual machine: tidak ada pembagian sumber daya secara langsung. Virtual machine system adalah kendaraan yang sempurna untuk penelitian dan pengembangan sistem operasi. Dengan virtual machine, perubahan satu bagian tidak akan mempengaruhi komponen yang lain. Kesulitan dari virtual machine adalah sulit diimplementasikan karena banyak syarat yang dibutuhkan untuk menyediakan duplikat yang tepat dari mesin host. Harus punya virtual user mode dan virtual monitor mode yang keduanya berjalan di physical mode. Akibatnya, saat instruksi yang hanya membutuhkan virtual monitor mode dijalankan, register berubah dan bisa berefek pada virtual user mode. Bahkan bisa restart virtual machine-nya itu sendiri. Waktu yang dibutuhkan I/O lebih cepat karena ada spooling, tapi bisa lebih lambat karena di-interpret. Virtual machine contohnya seperti ini. Yang A itu adalah non-virtual machine dan yang B adalah virtual machine. Arsitektur virtual machine hardware sebagai berikut. Flowchart obvious function seperti ini. Turn on computer, password force error, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.